Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 RPL, kita lanjut lagi dalam proyek kita membuat e-commerce dashboard. Kali ini di video yang ini kita akan praktek 5 hal ya. Yang pertama adalah membuat database dan tabelnya. Kita akan pakai database uji coba dulu yang sederhana. Kemudian kita membuat koneksi database ke Laravel. Kemudian nanti kita akan membuat controller dan router di Laravel. Kemudian nanti kita akan mencoba mengirim data dari Postman dan menyimpan user ke database. Jadi nanti kita akan mencoba register ya. Kita akan membuat basic untuk modul register. Tapi kita uji coba dulu dengan menggunakan Postman sebelum nanti kita implementasikan di front end dan back end yang aslinya. Nah, kemudian uji coba API-nya nanti API sign up-nya juga akan kita uji coba dengan menggunakan Postman. Baik, yang pertama kita masuk ke membuat database dulu. Kita nyalakan servernya. Exam, Apache dan MySQL semuanya di start hingga berjalan. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin ya untuk membuat database. phpMyAdmin. Sambil menunggu phpMyAdmin jalan, kita bisa buka CMD. Oke. CMD-nya kita masuk ke working directory kita, cd exam htdocs ecom, inikah ecom dashboard backend ya namanya. Oke. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Baik. Kemudian di sini kalian jalankan Laravelnya. Ini kita di backend ya, di backend yang pakai Laravel ya, bukan yang pakai React. Yang pakai React kemarin yang ada di front end. Kamu bisa jalankan servernya servernya Laravel di sini dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Meanwhile, kita bikin database. Oke, database, buat new database, ecom, boleh dikasih nama ecom, create, kemudian bikin tabel users untuk yang users dengan jumlah kolom 4, kemudian go. Oke, yang pertama kita buat ID integer, kemudian kasih auto increment, kasih auto increment. Nah, ini AI kita aktifkan. Kemudian yang kedua nama name itu adalah varchar. Yang ini kita kasih 10. Masalah yang name kita kasih katakan 100. Kemudian email varchar kita kasih 100 juga. Kemudian yang terakhir password varchar. Kemudian kita kasih berapa ya password, kita bisa 255, nggak masalah, kita panjangkan. Kemudian jangan lupa yang ini dibuat sebagai primary key. Oke, kita save. Kita sudah punya ininya, sudah punya tabelnya. Sekarang kita mau koneksikan dengan Laravel. Di sini
kamu tinggal masuk ke env, kemudian di sini ada properties yang bisa kamu isi, database-nya, nama database, kemudian username dan juga password. Database-nya db_database ini kita sesuaikan dengan nama database kita ini tadi. Nah, nama database-nya kan tadi ecom ya, kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan ecom, kemudian username root, passwordnya blank. Oke. Kita save, kemudian kita coba cek di server Laravel. Localhost 8000. Nah, ini menandakan ada putar ke sebelah kanan, dia jalan. Kemudian berikutnya kita buat controller ya. Controller itu adalah sebuah kelas yang bisa mengatur seluruh request ke server tentang suatu aspek tertentu. Jadi kalau misalkan kita membuat controller untuk user misalnya, maka seluruh request yang terkait user dari klien ke server itu bisa kita atur dalam satu file di users controller. Begitu pula kalau kamu bikin controller yang lain, misalnya controller transaction misalnya untuk transaksi jual beli, kamu juga bisa bikin satu controller khusus untuk itu. Jadi daripada kalian membuat beberapa rute terpisah-pisah untuk setiap satu request itu terpisah satu file, untuk request yang lain satu file lagi, kalian bisa membuat satu controller yang nanti akan mengatur keseluruhannya dalam satu aspek yang sama. Oke. Untuk membuat controller kita bisa pakai PHP Artisan make controller. Sebelumnya kita tambahkan terminal dulu ya, karena terminal kita yang sebelumnya ini sudah dipakai untuk menjalankan servernya Laravel, Apache-nya Laravel. Kita tambahkan terminal di sini ya, new terminal. Kemudian nanti kamu akan dapat satu terminal baru di sini di bawahnya. Di sini kita akan membuat controller dengan nama user controller, PHP Artisan make .2 controller, kita kasih nama user controller. Oke. Kemudian dia akan masuk di dalam folder controllers nih. Nah, ini yang barusan kita buat, user controller. Kemudian di dalamnya ini kita akan pakai untuk uji coba. Jadi nanti kita uji coba yang pertama kita adalah untuk register ya. User akan melaksanakan registrasi ke dalam website kita, e-commerce dashboard kita, untuk bisa mengakses dashboardnya. Sehingga di sini kita kasih function kita yang pertama, function register. Ini kemudian isinya sementara ini untuk uji coba kita dengan menggunakan Postman, kita kasih teks aja hello seperti ini, seperti itu. Kemudian kita bikin API-nya di routes API. Di sini kalian kasih route-nya app, use app, HTTP, kemudian /controllers, user controller. Nah, jangan lupa titik koma. Kemudian sebenarnya nanti API di sini, routes di sini ya, routes API ini akan kita pakai untuk mengatur hubungan antara front end dan back end dari React ke Laravel dan juga sebaliknya dari Laravel ke React ya.
ketika nanti dari front end si usernya itu nanti akan melaksanakan registrasi, dia akan pasti klik link register, kemudian requestnya akan masuk ke controller user controller ini, kemudian dia akan memanggil function register. Kemudian apa yang harus dilakukan setelah function register ini dipanggil itu akan diatur oleh bagian dari routes. Kalau kalian programming full di Laravel semua, kalian tidak pakai API, kalian mendefinisikan route-nya itu ada di web.php, tapi karena kita pakai Laravel maka kita pakai API.php gitu ya, sehingga di sini controllernya tadi kita pakai di sini, kemudian nanti berikutnya nanti kita akan membuat semacam token ya. Ketika register kita akan membuat semacam token, tapi sementara ini dulu kita akan mengembalikan satu tampilan yang sederhana aja. Jadi di sini kita kasih route, kemudian post. Biasanya kalau misalnya register itu biasanya pakai metodenya post ya, karena ada post ada get ya. Biasanya kalian kalau waktu masih belajar di PHP native itu ada post ada get. Kita post parameternya itu register, kemudian parameter yang kedua kita pakai nama controller, user controller class, kemudian berikutnya kita kasih nama function kita register seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke. Kemudian berikutnya kita akan uji coba API yang barusan kita buat. Jangan lupa di save dulu ya, save semua termasuk user controllernya ini kita save. Oke. Nah, kalau ada masih bola-bola putih tadi berarti belum di save. Berikutnya kita akan uji coba dengan menggunakan Postman ya. Jadi kita akan uji coba API ini nanti ketika kita passing suatu data registrasi ya. Data registrasi nanti akan berisi sesuai dengan yang ada di database. Kita nanti akan kirim data name, email, dan password. Kemudian setelah data itu kita kirim, seharusnya akan tampil teks hello ya. Tapi karena kita belum membuat interface di front end-nya, kita akan menggunakan Postman. Jadi kita akan download dan install Postman download. Jadi Postman ini software yang bisa kita pakai untuk menguji coba API. Antara satu interface dengan interface yang lain, antara front end dengan back end. Kita download dulu Postman. Kalian bisa langsung di Google Postman download. Masuk ke sini. Kita tunggu sampai selesai loading. Oke, ini Postman kita sudah load. Kemudian dia akan automatically download. Kalau misalkan nggak automatically download, kalian bisa klik di sini manually initiate download ya. Kemudian kita save di suatu tempat yang biasa kalian pakai untuk menyimpan master software. Kemudian kalian tunggu sampai selesai install. Setelah itu di-install seperti biasa. Sambil menunggu Postman-nya selesai download, ini tadi kita ada kekeliruan di sini. Salah kekeliruan ketik ya, user controller. Oke. Tadi user control W. Oke ya, ada route, post, kemudian parameter kita pertama adalah register, kemudian parameter yang kedua kita user controller class, kemudian berikutnya lagi function register. Baik anak-anak, ini sudah selesai download Postman-nya. Kita setup, install ya. Kemudian ketika muncul pilihan seperti ini, pilih run. Jangan lupa untuk instalasi Postman, kalian juga harus dalam kondisi online, karena dia misalnya online juga.
nanti kalian akan diajak ke menu register juga. Jadi siapkan saja username, password, email, dan lain sebagainya yang kalian pakai biasanya untuk register ke Postman. Kita tunggu sampai masuk ke menu berikutnya. Oke, anak-anak, Postman kita sudah berhasil terinstall. Kamu bisa, kalau yang sudah punya akun bisa sign in, kalau misalkan yang belum punya akun bisa create a free account. Langkah-langkah registernya biasa saja, jadi nanti kalian akan diminta email, kemudian password dan lain sebagainya seperti pada umumnya ketika kalian melaksanakan register ke website komersil lainnya. Itu ya, jangan lupa koneksi internetnya jalan. Nah, registrasinya Postman itu lewat web browser, jadi langsung akan auto terbuka web browser ya. Kemudian di sini kamu bisa sign in dengan mengisikan email kalian seperti ini. Kemudian username dan password. Kemudian kalian pilih create free account. Bu Dewi ini sudah punya account, jadi kalau sudah punya account tinggal sign in aja. Oke. Karena sudah punya akun, Bu Dewi tinggal sign in ke akunnya Bu Dewi. Bagi kalian yang belum punya akun, silakan register dulu. Oke anak-anak, kita sudah jalan Postman-nya kita. Untuk bisa memulai, kalian bisa masuk dulu ke workspace, kemudian kamu bisa masuk ke my workspace. Kemudian di sini ada request ya, ada request yang blank, masih blank. Di sini kamu kasih metodenya adalah post, karena tadi kita di sini di route-nya API kita pakai metodenya post. Jadi di sini kita juga kasih post. Kemudian kita kasih URL-nya adalah localhost 8000, localhost 8000. Kemudian garis miring API. Kenapa kita API? Karena kita nulis route-nya itu ada di api.php ya. Kemudian kita kasih register, garis miring register. Kenapa? Karena kita mau manggil functionnya, parameternya adalah parameter register. Kemudian setelah itu kita coba kirim, send. Nah, muncul hello di sini, sesuai dengan yang kita buat di user controller. Jadi ceritanya dari sini Postman ini bertindak sebagai user, ya, sebagai klien yang akan melaksanakan register. Karena kita belum membuat interface-nya ya untuk memasukkan data registrasi, kita pakai Postman. Kita panggil fungsi registernya itu ada di localhost 8000 garis miring API garis miring register. Kemudian kita kirim, send. Kita bikin request ke situ, ke register ini. Request ini akan diterima oleh API PHP ya, API ini dulu. Kemudian karena di sini kita kasih register, maka oleh API dia akan dilanjutkan ke sini. Ketika dia di sini parameternya register yang dipanggil, dia akan diteruskan ke user controller pada function register juga, ya. Jadi register yang ini API itu adalah file ini, masuk ke file API, kirim requestnya ke file API. Kemudian register ini adalah memanggil register parameter kita yang pertama dengan metode post sesuai dengan yang kita tuliskan di Postman. Ini post. Jadi jangan kebalik, kalau misalkan di situ kamu pakai metodenya post, di sini juga harus post. Kalau di sini get, kan ada juga metode get, di Postman juga harus dibuat get. Kemudian ketika kita menggunakan parameter register, yang dilakukan oleh API adalah memanggil user controller
pada function register. Function register pada user controller itu adalah ini. Function register pada user controller. Kemudian apa isinya function register? Isinya function register adalah mengirimkan teks hello, ya, sehingga di postman ini akan tampil hello. Kalau kamu bisa bayangkan seperti di halaman web, kamu klik sebuah link itu kan mengirimkan request, ya. Setelah linknya diklik, maka akan tampil suatu halaman tertentu sesuai dengan halaman yang dituju oleh link itu. Kurang lebih sama seperti itu logika kasarnya. Jadi kita URL-nya apa, kita bikin request dengan send dengan metode post, kemudian respon yang kita dapat adalah hello. Ya, jadi kamu bisa lihat postman ini bertindak sebagai front end, kemudian diterima oleh API dulu sebelum diproses pada backend. User controller ini dia full ada di backend, ya, di bagian backend. Jadi nanti kita akan mengganti postman ini dengan aplikasi yang kita buat di React. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan coba kirim data user ke database. Tapi kita menggunakan postman dulu untuk menguji coba apakah API kita jalan atau tidak, ya, bolak-balik. Kalau tadi kita request dari user controller menampilkan respon, mengirimkan respon hello. Sekarang kita akan membalik prosesnya dari sini, dari postman, kita akan ngirim data untuk dimasukkan ke dalam database. Untuk itu kita bisa kirim datanya raw, data mentah, kemudian formatnya berupa format JSON, gitu ya. Kemudian kita kasih datanya, buka kurung seperti ini. Kemudian nama kita kasih Dewi, kemudian email, tadi yang kedua email, ya, dewi@smkn12malang.sch.id. Kemudian data yang terakhir adalah password. Password kita kasih, ini kurang koma. Oke. Password kita kasih admin@1234. Nanti untuk berikutnya kita kasih password yang sama seperti itu, ya, admin@1234, biar tidak lupa. Kemudian kita harus modifikasi controller kita agar bisa dia menerima data dari luar, ya, dari front end. Kita kasih request di sini, request, kemudian kita kasih nama parameternya rec seperti ini. Kemudian returnnya kita ganti juga menjadi kita pakai parameternya rec, kemudian input. Oke. Kemudian kita save, kita balik ke postman, ya. Kemudian data ini kita coba kirim. Nah, kita dapat data yang sama dengan yang kita kirim, ya. Jadi kita kirim data ini, data user ini, name, email, dan password. Kemudian datanya sudah masuk, responnya adalah sama seperti data yang kita kirim. Kenapa harus sama? Karena nanti data yang kita kirim lagi ke database itu juga harus sama seperti data yang kita minta, yang kita kasih, ya. Jadi kalau kita kasih nama Dewi, maka yang masuk ke database juga harus Dewi, dan seterusnya. Kecuali mungkin nanti ini password ini mungkin nanti harus ada enkripsi, gitu, ya, enkripsi agar supaya dia tidak mudah dibobol oleh orang. Ini sudah jalan. Kita kirim data seperti ini, sudah mendapatkan respon yang sama. Kemudian berikutnya kita mau bikin model untuk menangani input ke database. Kita bikin model PHP artisan make model, kita kasih nama user.
Oh ya, model already exist. Artinya model user sudah ada. Nah ini user PHP. Ya saya lupa bahwa di PHP sudah ada auto, ada model user ya. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Kita bisa pakai ini aja, nggak apa-apa. Di models, kemudian user. Satu hal yang perlu kalian ketahui juga, bahwa ketika database kita itu namanya adalah tabel kita namanya adalah users itu kan banyak users ya, karena nanti dalam tabel ini akan ada banyak sekali users, nggak cuma satu kan seharusnya. Maka model kita itu adalah user. Jadi kalau dalam memberi nama model, kalau di tabelnya users plural, kalau dalam bahasa Inggris dia kata plural, banyak artinya. Untuk di Laravel kita membuat modelnya itu dengan menggunakan singular user, nggak pakai s, jadi singular. Kenapa demikian? Karena model ini adalah kalau kita ngomong model ini adalah kalau dalam model MVC, M itu model, itu dia sebagai objek dari database ya. Seolah-olah kita bisa memperlakukan objek ini seolah-olah dia merupakan objek PHP, objek di web kita. Jadi kita bisa memodelkan setiap satu satuan baris data di database itu di PHP seolah-olah data itu adalah suatu objek di web kita, gitu. Intinya semacam seperti itu. Jadi kalau misalkan tabel user seperti ini, tabel user ada ID, name, email, dan password. Nanti di sini kita bisa memanipulasi data itu, name, email, dan password itu dengan menggunakan model. Seakan-akan kita memodifikasi langsung di PHP adminnya, tapi tidak. Kita memodelkan user itu dengan properties name, email, dan password itu di Laravel, sehingga kita tidak terlalu banyak memodifikasi langsung ke database-nya, gitu. Kemudian kita masuk ke controller, kita import model kita. Kita tadi sudah buat model, sudah ada model user ya, kita tinggal use model. App models user, kemudian titik koma. Kemudian save. Kemudian di sini kita bikin turunannya, instance. Di atasnya return ini kita buat user baru sama dengan new user. Kita kasih username-nya. Username-nya kita ambil dari request, kan tadi dari Postman. Request input kita ambil dari name. Ini kemudian ini harusnya name. Gini. Name sama dengan kemudian yang kedua adalah email, user email seperti ini. Kita kasih request input, kita pakai email dari Postman tadi. Kemudian yang ketiga adalah password seperti ini, sama dengan request input password. Kemudian ada tambahan lagi untuk password, kita harus membuat ini apa namanya, enkripsi ya. Ini ada salah ketik, ini harusnya bukan password, ini harusnya adalah user. Kita harus membuat enkripsi agar supaya password kita tidak gampang terbobol oleh orang, sehingga nanti yang masuk di database itu tidak boleh sama persis dengan ini,
dengan yang kita masukkan di sini admin @1234, tapi kita harus simpan dengan menggunakan enkripsi. Kita bikin enkripsinya dengan menggunakan hash illuminate, kemudian support password, kemudian hashnya kita pakai untuk menyembunyikan password. Nah, di sini sebelum di request kita kasih di sini hash make, kemudian ini kita kasih seperti ini. Kemudian jangan lupa usernya kita kasih save user save. Kemudian user yang tersimpan akan kita tampilkan return user seperti ini. Jangan lupa di save. Kemudian kita kirim lagi, kita coba di Postman, send. Oke, ada sedikit error yang perlu kita resolve ya. Di sini errornya adalah column not found, unknown column updated add in field list SQL insert into user. Oke, kenapa? Karena di tabel user kita kurang 2 kolom, yaitu kolom update add dan juga kolom created add. Nah, ini yang perlu kita resolve sekarang. Kita tambahkan 2 kolom dengan nama update add, kemudian create add. Oke. Atau kita nggak perlu buat, kita bisa tinggal matikan aja ini biar kita nggak perlu kolom updated add and created add ya. Oke, kita matikan aja sih, lebih mudah. Kita masuk ke user, kemudian user PHP ya, di model kita ya, model user PHP. Kita tambahkan di paling bawah. Di sini kita kasih function public timestamps sama dengan false. Jadi kita matikan timestampnya, nggak usah pakai timestamp. Sebenarnya kolom created add dan updated add ini sebenarnya dia isinya adalah waktu. Ketika kita insert data ke tabel itu, maka created add, kolom created add ini akan berisi waktu saat data itu diinputkan. Kalau misalkan kita mengubah data, maka akan muncul otomatis waktu kapan data itu dirubah akan masuk ke kolom updated add gitu ya. Kalau kalian pengen pakai ya sudah, nggak apa-apa. Kalian tinggal bikin 2 kolom ini, updated add dan created add di belakang tabel kalian, 2 kolom lagi di tabel user, kemudian masing-masing tipenya adalah timestamp. Untuk sekarang kita coba dulu aja, kita send lagi. Nah, kita dapat respon di sini, name Dewi, email dewi@smkn12malang.tcr.id, ID 1. Kita cek di database user. Nah, ini browse. Di sini masuk satu data dengan ID 1, name Dewi, email dewi@smkn12malang.tcr.id dengan password yang sudah kita enkripsi dengan menggunakan hash ini tadi. Oke, itu cara untuk memasukkan data ke dalam database melalui front end back end yang ditengahi oleh API, di mana kita masih belum membuat 100% untuk antarmuka front end dan back endnya. Kita coba pakai Postman. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui bahwa kenapa respon dari server itu tidak ada password. Jadi ini tadi kita kirim data ya, kita kirim data untuk disimpan di database, name, email, dan password.
Tapi respon yang didapat dari server passwordnya nggak ada, hanya name, email, dan ID. Kenapa? Karena secara default di Laravel password itu akan terhidden. Kita lihat, nah ini di model user PHP, di sini ada hidden password dan token itu akan otomatis terhidden karena memang dia bersifat rahasia. Ya, jadi request apapun yang dimasukkan ke dalam sini untuk menampilkan password seperti ini passwordnya tidak akan muncul karena secara default dia di sini dia di hidden seperti itu, sehingga secara security dia lebih aman. Sekarang kita coba tambahkan user lain ya, jangan cuma satu. Kita tambahkan user baru, misalnya Dina. Kemudian emailnya adalah dina@smkn12malang.asia.id. Passwordnya tetap sama, kalian bisa nambahkan berapapun yang kamu mau, 10, 15, bebas. Nah, kita coba tambahkan satu user lagi, tersimpan dengan ID 2. Kita cek di database users, ini muncul data yang kedua. Kemudian kita tambahkan satu data lagi biar genap 3. Kemudian emailnya dian@smkn12malang.asia.id. Kita send. Di sini kita tadi nggak perlu mengirimkan ID karena ID-nya auto increment ya. Tadi di awal, jangan lupa tadi di database-nya untuk ID kita buat auto increment. Kita buat auto increment. Sehingga setiap data masuk dia akan otomatis mendapatkan ID baru. Oke anak-anak, itu untuk praktikum kita yang ketiga. Jadi kita sudah menguji coba API kita untuk komunikasi antara front end dan back end. Perlu kalian ingat ya, bahwa ketika nanti kalian mendevelop sebuah aplikasi yang membutuhkan API seperti ini, ada front end, ada back end, sebelum kalian mengintegrasikan dan juga membuat interface-nya dengan lengkap, kalian harus menguji coba dulu dengan menggunakan software semacam Postman ini. Karena ketika nanti kalian sudah mendevelop, mengembangkan perangkat lunaknya sudah sampai wah gitu ya, sudah sampai jadi antarmukanya seluruhnya, kemudian ketika kalian integrasikan ternyata gagal komunikasinya antara front end dan back end, nanti kalian akan sangat susah sekali untuk memperbaiki karena sudah terlalu jauh dikembangkannya ya. Sehingga sebelum semuanya terlambat, mumpung masih dalam tahap pengembangan, back end dan front end kita harus diuji coba dulu seperti ini, agar supaya kita tahu apakah komunikasi kita antara front end dan back end itu berjalan dengan baik ya. Bisa pakai Postman seperti ini. Ini tadi yang kita pelajari adalah yang pertama, kita membuat database ya, review. Kita membuat database namanya ecom dengan kemudian ada tabel user di sini, tabel user 4 kolom, ID, name, email, password. Kemudian setelah itu kita buat controllernya. Controller itu adalah bagian dari program backend yang berfungsi untuk user controller yang berfungsi untuk menangani request yang masuk lewat API ya. Jadi yang request yang masuk dari front end itu akan dilempar ke API, kemudian dilempar lagi ke controller. Dia yang berfungsi untuk mengelola seluruhnya. Tapi tidak semua bagian itu akan diatur oleh satu controller. Biasanya satu aspek saja yang akan diatur oleh satu controller. Misalnya terkait dengan user, maka kita bisa bikin controller khusus untuk user saja. Di sini nanti dia bisa menangani login, logout, register, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan user. Kemudian setelah itu tadi kita sudah buat API. API ini adalah bagian yang menangani sebagai perantara yang menghubungkan antara front end dengan back end. Jadi data-data apapun keluar masuk front end dan back end itu akan lewat API. Dan di API ini kita spesifikasikan rutenya dan metode keluar masuk datanya. Ya, kita tambahkan tadi di sini ada register dengan metode post. Kemudian kalau misalkan register ini dipanggil,
rute register ini dipanggil, dia akan masuk ke controller untuk memanggil function register. Kembali lagi ke user controller di function register ini. Kemudian apa yang akan dilakukan ketika fungsi register dipanggil itu ditangani di dalam fungsi ini. Fungsi ini dia digunakan untuk menyimpan data yang masuk melalui API ke dalam database ya, membuat user baru dengan memanfaatkan model yang dibuat terlebih dahulu. Jadi di sini tadi kita sudah mencoba membuat model user, tapi ternyata model user sudah ada, sudah auto dibuatkan oleh Laravel. Model user ini dia digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Kemudian dia akan menganggap database itu sebagai sebuah objek ya. Kalau kalian sempat ingat-ingat di mata pelajaran PBO. Nah, di sini kalau di PBO kan bisa bikin new object, di sini juga bisa bikin sebuah objek baru yang bisa kita anggap sebagai satu objek user yang akan kita masukkan ke dalam database. Kemudian sesuai dengan tabelnya tadi ada name, email, dan password yang kita peroleh dari input yang kita kirim dari Postman ya. Dari Postman kita kirim input, diterima oleh ini, kemudian dimasukkan ke dalam database dengan menggunakan function save. Begitu. Itu anak-anak jangan lupa dipraktekkan, kemudian hasilnya kalian upload ke aktivitas selanjutnya. Yang kalian upload adalah file user controller PHP, kemudian file model user PHP, kemudian file API.php. Itu yang kalian upload, kemudian kalian screenshot juga tampilan dari Postman kalian. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.